Halo guys, nama gue Stan dari StaffTech. Kembali lagi di channel isinya budget teknologi semua. Di video kali ini kita udah lama nggak nge-unboxing, nge-review, dan komparasi headphones, atau lebih tepatnya IEM. So, sekarang kita bakal nge-unboxing dan juga bakal komparasi nanti, review, komparasi dengan Moondrop Chew 1. Kita bakal nge-unboxing dan review Moondrop Chew 2. Gue udah taruh timecode-nya ada di sini. Kalau misalnya kalian mau langsung skip ke sound quality review dan sound quality komparasi dibanding Moondrop Chew, bisa langsung skip ya. Sekarang di segmen ini kita bakal nge-unboxing dulu aja. Pertama, komparasi box dulu ya. Komparasi box bisa kita lihat, Moondrop Chew 1 boxnya jauh lebih besar ya daripada Moondrop Chew 2. Kalau untuk waifu sih, gue lebih suka Moondrop Chew 2. Gimana? Kalau kalian lebih suka yang mana? Anyway, kalau misalnya kita ke belakang, kita cabut dulu ini garansi Indonesianya ya. Yang bikin berbeda banget, kata orang dan kata banyak yang udah review, dari Moondrop Chew 1 dan Moondrop Chew 2, yaitu dari si sound signature-nya. Kenapa? Karena sound signature di Moondrop Chew 1 bisa kita lihat dia lebih gak V-shape ya. Dan Moondrop Chew 1 tuh lebih ke arah bright, crispy, clear. Kalau Moondrop Chew 2 banyak yang bilang ini lebih ke arah bassy. Nanti apa sih kita bakal tes, gue bakal review dan juga bakal komparasi. Jadi ya ini bisa kelihatan ya bedanya di si frekuensi response graph-nya. Untuk kilohertz sendiri dia ini kilohertz-nya yang ini bisa sampai 15 sampai 38 kHz, yang ini 10 sampai 35 kHz. Jadi ya, drivernya juga beda ya ini. Dia baru lagi, sama-sama zinc alloy tapi dia berbeda. Drivernya juga sama besarnya, cuma ditune sedikit berbeda kayaknya ini. Dan juga yang sangat besar nanti kita lihat komparasinya dari upgrade Moondrop Chew 1 ke Moondrop Chew 2, yaitu sekarang kabelnya udah detachable untuk Moondrop Chew 2 ya. Cuma selain itu sih menurut gue desainnya sendiri mirip-mirip lah, logo-logonya tuh masih mirip. Kita langsung aja unboxing si Moondrop Chew 2 ya. Daripada banyak ngomong, kita buka aja plastik sini. Gue gak mau ngerobek boxnya. I cannot hurt my waifu, am I right boys? So, kita langsung aja buka. Gue kalau nge-review HP selalu ngetes headphone jacknya pakai Moondrop Chew ya, karena menurut gue itu headphone yang versatile karena suaranya yang balance dan agak sedikit bright, jadi bisa kelihatan kalau headphone-nya, bisa kelihatan HP-nya mana yang lebih warm, HP-nya yang balance, HP-nya yang bright. So, kita langsung aja unbox. Bukannya sama kayak Moondrop Chew 1 ya, kayak gini juga. Ini dia IEM ya, sekarang dia nggak ada kabel ya, udah detachable. Kalau Moondrop Chew 1 kan masih nyatu su kabelnya. Kelengkapannya sendiri, dia ada box kecil ini. Kalau kita buka, oh dikasih case. Case-nya ini lebih ini sih, lebih enak di tangan ya. Kalau kita komparasi sama case sebelumnya Moondrop Chew, ini lebih kecil ya pastinya, bisa kita lihat tuh. Ini Chew 1, ini Moondrop 2. Teksturnya ini lebih kasar, ini kayak tekstur leather gitu. Untuk ngebuka, ya ini lebih elegan lah ya, lebih fancy daripada ini. Gue sih lebih suka ini, karena lebih elegan. Untuk ear tips, dia ear tips tambahannya sama kayak Chew 1 biasa. Dan ini dia kabelnya. Ini juga huge upgrade karena sekarang kabelnya dia melengkung ya guys. Kalau di Moondrop Chew 1 dia itu kabelnya masih letoy gini. Jadi kalau bisa kalian gerak-gerak tuh karena kabelnya suka ngelewatin kuping terus jadi lepas earphone-nya. Kalau bisa kalian olahraga pakai headphone ini. So, cuma segitu ya di box-nya ya. Simple banget. Ini tapi gue agak kurang suka sama ininya nih. Dia cuma bolongan doang, cuma ditancepin ke sini doang. Gue lebih suka Moondrop Chew 1 sih untuk masalah gitunya. So, kita cabut aja IEM-nya dulu. Kita juga nanti bakal komparasi desainnya ya. So, di sini bisa kita lihat ada manual dan ya segitu aja, simple banget. Ini juga Moondrop Chew itu kan entry levelnya, salah satu IEM termurahnya. By the way, untuk harga sendiri, Moondrop Chew tuh harganya sama persis kayak Moondrop Chew 2 ya. Moondrop Chew 1 kan itu harganya sekitar 280-290. Moondrop Chew 2 200 juga sama, 280 ribuan. Cuma yang bikin beda di Moondrop Chew 1, yang Chew 1 tuh 280 ribuan tuh yang ada mic. Kalau ini dia 280 ribu, dia udah nggak ada varian mic sama sekali ya. Mungkin orang jarang beli, I don't know, jadi dia nggak ngeluarin varian mic lagi. Kalau yang gue beli waktu itu ada mic-nya. Yang ini gue beli varian yang ada mic, jadi agak lebih mahal. Di Chew 2 nggak ada varian mic. Kalau nggak salah ya, kalau misalnya gue salah bisa komen. Oke, so kita langsung aja fokusin ke Moondrop Chew 2. Ini dia kabelnya. Kabelnya lumayan fancy ya, kayak kabel-kabel headphone mahal gitu. Feelingnya juga ini dia kabelnya kalau dibandingin sama Moondrop Chew yang pertama,
kelenturannya sih ini sedikit lebih stiff gue rasa. Yang bisa jadi bagus atau bisa jadi buruk ya. So, kita bandingin untuk desainnya sendiri. Ini yang kanan, kita banding sama yang kanan. Yang di kanan gue ini Moondrop Chu 1, yang kedua ini Moondrop Chu 2 ya. Tanpa ear tipsnya yang pastinya. So, bisa kita lihat kan desainnya agak beda ya. Kalau di Moondrop Chu 1 kan dia itu kanan kiri sama kayak gini. Kalau di Chu 2 tuh dia kayak kepatah gitu loh. Bisa kita lihat kayak potong si bintangnya. No. Ya, kayak potong, jadi harus kayak disatuin. Tapi ya, desain sendiri menurut gue ini gak beda jauh ya kalau kita buka ear tipsnya bentar. Gak beda jauh untuk bentuknya. Tapi memang untuk si housing depannya nih, dia udah beda ya. Ini terbuat dari gold plated metal, ini dia masih plastik. Jadi emang untuk quality yang pastinya ini definitely an upgrade. Dan yang pastinya yang upgrade besar banget menurut gue ini dari si itunya ya, kabelnya. Karena dia sekarang kabelnya sudah detachable, yang artinya kalian bisa install kabel detachable yang versi Bluetooth kalau misalnya kalian mau buat ini Bluetooth. Ini kalau nggak salah kalau detachable-nya MMCX gitu. Coba ada nggak di sini? Gue lupa lagi. Detachable. Nggak dikasih tahu sayangnya ya. Kalau bisa kalian tahu ini kabel apa, mungkin bisa komen di bawah. Tapi ini detachable, very nice. So, bentar dulu gue mau pasang untuk si ear tipsnya ya. Kita pasang ear tipsnya. Karena dia ear tipsnya nggak langsung dipasang, nggak kayak di Moondrop Chu. Gue biasanya pakai medium. Kita lihat mana medium. Karena suka bingung kalau misal barengan gini guys. Ear tipsnya juga agak berbeda ya. Ini ear tipsnya ngingetin gue sama Audio Technica atau Radius. Buat kalian yang audiophile zaman dulu, ada yang ingat sama brand Radius? Itu brand yang tiba-tiba datang, merusak market, terus hilang tiba-tiba. So, medium tuh kayaknya ini ya. Oh iya. Ini dia size-nya ya. Ada 3 size. Bisa kita lihat. Ini kok kayak mirip ya, size 2 ini. Dia mirip banget. Oh ya, ini medium yang tengah. So, kita pasang medium aja, kita tes comfort-nya. Gue pasang dulu ya, nanti gue bakal balik lagi. Oke, so gue lagi pakai untuk yang kirinya. Untuk comfort sih ini gak beda jauh sama Moondrop Chu ya. Cuma memang dia teksturnya gak selembut Moondrop Chu yang pertama. Saya itu sih tekstur untuk fittingnya di kuping gue ini sama-sama tight. So that's nice. So ya, kita langsung aja moving on untuk ke sound quality komparasinya ya antara Moondrop Chu 2 sama Moondrop Chu 1. Yang pasti kita bakal bahas Moondrop Chu 2 lebih detail untuk sound quality-nya. So ya, langsung kita move on ke hal tersebut. Gue bakal listening pakai earphone ini kira-kira 1-2 hari ya. Jadi kita bakal time skip langsung aja. Bam! Oke. So, gue udah pakai ini kira-kira sekitar 3 hari 4 harian. Gue pakai ini terus, gue pakai buat gaming dan gue pakai buat ngedengerin lagu. Gue terutama ngedengerin lagunya ini ya, library-nya buat yang penasaran. Gue ngedengerin lagunya lagu-lagu kayak gini. Lagu Jepang semua pastinya because I'm a weeb. So ya, dan kualitasnya gimana? Gue dengerin juga nggak cuma di PC, tapi gue juga dengerin di LG V60 ya, yang punya DAC bagus yang pastinya. So, kualitas audionya memang ini sangat jauh beda. Pertama kita bahas sound quality untuk musik ya. Suaranya sendiri ini benar-benar jauh banget beda antara Moondrop 2 dan Moondrop 1. Moondrop Chu 1 dan Moondrop Chu 2, sorry. Ini beda banget. Jauh banget, kayak langit dan laut. Sangat-sangat jauh. Moondrop Chu ini suaranya lebih bright, lebih full, lebih rich instrumennya, vokalnya lebih maju. Kalau ini lebih ke V-shape, yang bisa dibilang ada positifnya, ini lebih enak buat hampir semua kuping orang. Kalau kalian pakai earphone ini, Moondrop Chu 2, pasti kalian langsung kerasa comfortable. Kalau ini mungkin kalau untuk beberapa orang bakal terlalu cempreng suaranya malah. Kalau misal apalagi para bass head. Kalau ini aman banget. Bassnya dia memang lebih ke arah bass, bassnya jauh lebih bassy daripada Moondrop Chu 1, tapi masih enak, masih bulat, gak bleber sama sekali yang gue suka. Dan untuk si mid-nya memang ini jauh lebih mundur. Ada banyak instrumen kayak di lagu ini Rosalia, The Soul of Glory, yang kalau misal kita ngedengerin lagu di Chu, ada belakang instrumen di mid range tuh yang kedengeran. Di sini tuh suaranya kalau nggak kedengeran dikit, hampir nggak kedengeran. Dan untuk vokalnya sendiri juga kerasa memang di Moondrop Chu 2 lebih mundur, tapi ada bagusnya buat beberapa orang karena ini lebih mundur dikit. Jadi suaranya memang nggak terlalu on your face, nggak terlalu nusuk ke kuping kalian. Ini sebenarnya nggak nusuk loh, Moondrop Chu nggak nusuk, tapi memang kalau bisa mau dibandingin sama Chu 2, ini suaranya memang sangat anget dibanding sama Moondrop Chu 1 menurut gue.
So, untuk musik, ini yang pastinya personal preference. Kalau gue sendiri, gue bakal pilih tergantung mood. Kalau misal gue lagi moodnya pengen dengerin lagu, gue lagi depresi, misal pengen dengerin lagu yang punchy, yang bassnya bagus, yang drumnya bisa bulat, punchy, bisa bass, bisa ngejar si earphone-nya dengan si drumnya, gue pilih Moondrop 2 karena dia untuk dengerin lagu bassy itu bener-bener bikin hype banget lah, gue bisa bilang. Tapi kalau misal gue lagi ingin dengerin musik untuk instrumennya, lagi pengen dengerin suara yang detail, kayak misal kalau misal untuk lagu kayak Roselia sih gue rekomen kalian pakai Moondrop 2, kerasa lebih intended aja sih, if you know what I mean. Kalau misal kalian dengerin lagunya kayak misal YOASOBI atau lagunya Natori gitu sih, menurut gue Moondrop 1 lebih enak. Karena dia itu bikin suaranya jadi lebih clear dan lebih soothing, lebih lebih becek-becek enak gitu lah, if you know what I mean, susah dijelasin aja. Overall, kalau gue sendiri sih, gue tergantung mood, tapi kalau misalnya hanya pilih satu, gue hanya milih Moondrop 2. Kenapa? Karena untuk buat gaming, 100% lebih enak Moondrop 2. So, untuk main game, gue nggak main game HP ya, gue main game PC kayak Valorant dan yang lain-lain, atau Osu. Yang pastinya terutama buat main Valorant, dua-duanya bagus, dan menurut gue untuk soundstage atau untuk mendengarin step, ini mereka berdua nggak ada bedanya. Moondrop 2 itu walaupun basic tapi nggak bikin stepnya jadi misal terlalu bumi, masih enak, masih bulat, nggak bocor ke segmen lain. Moondrop 2, suara stepnya juga masih kedengaran banget. Tapi jauh lebih enak dan jauh lebih normal suaranya kalau misalkan ngedengerin di Moondrop 2. Kalau main Valorant misal, suara Vandal di sini kayak suara senjata ya, ada boominya, ada bassinya, ada punchiness-nya, tapi masih ada treble suara Vandalnya juga. Di Moondrop 1, ini hanya kedengaran suara treble doang. Gak ada bass sama sekali kalau misalnya gue nembak pakai Vandal. Pakai op aja itu agak dikit banget gitu bassnya daripada Moondrop 2. Jadi ya, gue jamin kalau misalnya kalian dari Moondrop 1 sering pakai dan kalian pindah ke Moondrop 2, kalian pasti bakal bilang suara Moondrop 2 mendelop. Dan kebalikannya, kalau misalnya kalian dari Moondrop 2 ke Moondrop 1, kalian bakal bilang ini suaranya agak terlalu cempreng. Ya ini karena ini sangat beda banget sourcing style. Jadi memang gue nggak tahu kenapa Moondrop ngasih namanya tuh sama-sama Cu ya. Jadi bikin orang nge-expect Cu 2 tuh kayak suksesor. Tapi lebih tepatnya ini lebih ke jalan berbedanya Moondrop Cu. Jadi ada dua jenis kali ya. Kalau misalnya kalian ingin Moondrop yang murah, yang kalian suka lagu yang detail, suka lagu yang crystal clear, bass flat, Moondrop 1. Kalau misalkan suka bassy yang fun, warm, terus enak buat gaming, enak buat yang lain-lain, Moondrop 2. Gue personal lebih pilih Moondrop 2 karena gue ngegame juga dan ini sangat enak buat game. Dan untuk dengerin, ini salah satu yang gak pernah dijelasin ya, gue lihat di YouTuber lain. Kalau misalnya ngedengerin di jalan, so kalau misalnya pakai ini di dalam mobil, misalkan ada suara jalan tuh ya, suara road noise. Moondrop 2, hampir semua headphone tuh kalau misalnya kalian ngedengerin di jalan, bass itu bakal berkurang ya karena road noise-nya jadi berkurang bassnya. Jadi nggak terlalu kedengeran. Kalau di Moondrop 2 memang jadi agak cempreng even buat gue kalau misalnya di jalan. Kalau di 2 ini masih enak dan bassnya jadi lebih masih kerasa tapi lebih sedikit lemah lah. Kalau misalnya dengerin IM Moondrop 2 di jalan. Jadi overall, kalau gue suruh pilih sih satu ya, karena gue main game juga dan gue sering dengerin lagu di jalan, gue pilih Moondrop 2. Tapi buat kalian yang nyari IM hanya untuk IM murah, misalnya terus kalian hanya dengerin di kamar dan gak main lagu, hanya sering dengerin lagu, dan gak main game, hanya sering dengerin lagu, Moondrop 1 menurut gue pilihan yang lebih baik. Anyway, kalau mau di versus ini gak terlalu adil karena beda banget, jadi ini lebih ke personal preference aja. Mungkin Moondrop tuh ngebuat Cu 2 sama Cu 1 biar kalian ada pilihan. Buat bass head, Cu 2, buat critical listening, Cu 1. Anyway, cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli barang ini, gue taruh di deskripsi. Thanks for watching guys. Kalau misalnya kalian mau gue nge-review IEM lagi, bisa komen di bawah IEM-nya apa juga. Atau headphone, atau audio lainnya. Thanks for watching.